Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ya jema'in. Amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang tengah mendengar audio ini. Tak lupa kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya kita semua selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah, diberikan kenikmatan baik nikmat iman maupun nikmat Islam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang wudu, tentu sebagian orang ada yang paham tentang wudu secara syariat maupun wudu secara hakikat. Sebagaimana wudu di dalam syariat itu telah digariskan rukun wudunya, dari mulai mencuci tangan hingga sampai akhirnya mencuci kedua belah kaki kiri dan kanan. Jadi tertib dan bersusun membasuh anggota jasad, ya. Di situ disyariatkan agar kita selalu dalam keadaan bersih, karena bersih adalah sebagian daripada iman. Lalu bagaimana yang disebut wudu batin? Itulah keadaan kolbu kita yang selalu kita sucikan. Kalau wudu secara syariat, ya, dia keluar angin dari dubur atau istilahnya kentut, maka kita wajib mengulang wudunya. Dengan apa? Membasuh kembali urutan-urutan yang disunahkan. Kemudian bersenggolan dengan yang bukan mahramnya, ya. Terpijak najis, itu wajib kita ulangi lagi wudunya. Tetapi secara syariat, orang yang sudah wudu ketika dia bergunjing itu tidak batal wudunya, ya. Ketika dia melihat sesuatu, mendengar, merasakan di dalam hatinya sesuatu yang notabene negatif, itu kan wudunya tidak batal, ya. Lalu bagaimana dengan wudu batin? Wudu batin itu ketika kita melihat sesuatu yang bukan hak kita, maka batallah wudu kita. Mendengar yang bukan hak kita mendengar, seperti gunjingan, ya, cemoohan, hinaan, fitnaan, maka batallah wudu kita secara batin, ya. Kemudian melangkahkan kaki kita ke tempat maksiat, mengambil hak orang lain dengan tangan kita, berprasangka kepada orang lain, maka batallah wudu batin kita. Inilah yang dikatakan menjaga wudu. Supaya apa? Sholatnya khusyuk. Nah, kalau secara syariat, wudu secara johirnya itu membasuh semua yang disunahkan. Tetapi perbuatannya secara syariat pula itu batal secara hukum. Bagaimana dengan wudu batin kita ini? Bagaimana lagi kita mau menjaganya? Maka beristighfarlah, bersolawatlah kembali agar wudu kita tersambung kembali, ya, tersucikan lagi hati kita dari segala bentuk-bentuk kemaksiatan, kemudoratan. Jadi memang susah kita menjaga wudu kita ini. Jangan kata sholatmu khusyuk kalau hatimu belum bersih. Jadi benarlah Allah katakan itu, innallaha yuhibbul mutawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang-orang yang bertobat dan mensucikan hatinya. Jadi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, menjaga wudu ini tidak gampang. Inilah bagaimana kita
bisa melakukan salatun daim, ya, yang berkekalan. Dengan apa? Dengan menjaga kesucian hati, dengan menjaga kebersihan kolbu, mensucikan kolbu dari tindakan-tindakan, pandangan-pandangan, pendengaran-pendengaran, langkah dan perbuatan yang bermaksiat kepada Allah. Hindarin itu. Maka wudukmu terjaga, sholatmu pun khusyuk di dalam kehidupan. Makanya kalau secara syariat wudhu secara johir, kita cukup membasuh semuanya, ya kan? Membasuh kaki, tangan, telinga, hidung, mulut, ya, mata. Hakikatnya apa kalau dibatin? Menjaga ucapan. Janganlah engkau berucap apa yang tidak engkau perbuat. Janganlah engkau mendengarkan sesuatu yang bukan hakmu, yang akan menjadi fitnah bagi dirimu. Janganlah engkau melihat kemungkaran, tetapi engkau tidak mau berbuat kebaikan. Nah, hindari bentuk zina mata, ya. Terus hidung, hakikatnya apa? Hindari nafsumu untuk duniawi. Bukan menghilangkan kebutuhan duniawi, tapi kekang kebutuhan duniawimu, hawa nafsumu, keinginan-keinginan yang selalu engkau merdekakan, engkau jadikan Tuhan di dalam hatimu. Langkahmu, pemberianmu, engkau memberi tapi engkau masih mengharap pujian, ya. Engkau menolong tetapi engkau mengharap imbalan. Ini jelas wuduknya tidak terjaga. Makanya para ulama, para alim, ya, tuan-tuan guru itu menganjurkan jaga wudukmu, menjaga wuduk, ya, bukan mengerjakan wuduk. Jaga wuduk. Kalau kita menjaga wuduk secara syariat masih gampang, dicuci batal kita ulang lagi, cuci batal 1 hari 1000 kali nggak masalah. Bagaimana dengan wuduk batin kita? Nah, inilah sedikit paparan yang bisa saya berikan. Semoga kiranya ini bermanfaat buat kita semua. Jagalah wuduk kita agar sholat kita langgeng, agar ketersambungan kita kepada Allah terus selama nafas masih di kandung badan, ya, ruh masih berada di jasad kita, melaksanakan perintah, menjauhi segala larangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.